Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 383. Pada pukul 9.30 pagi pada hari Senin, Qin Ming muncul di kantor presiden. Di kantor, selain Gu Qingyi yang menawan, ada juga seorang wanita cantik yang mengenakan setelan jas putih bersih, dengan tubuh langsing, rambut panjang, dan temperamen yang sangat elegan. Si cantik yang elegan ini adalah Ning Jingchu, manajer departemen perhiasan. Saya mendengar bahwa manajer Ning dari departemen perhiasan sangat cantik. Hari ini saya melihat bahwa itu benar. Senang bertemu dengan Anda. Qin Ming mengulurkan tangannya dengan sopan. Halo, manajer Qin. Ning Jingchu tersenyum, mengulurkan tangan gioknya yang putih bersih, menjabat tangan Qin Ming dengan ramah, dan berkata dengan lembut, saya baru saja bergabung dengan perusahaan, dan saya tidak tahu banyak tentang banyak hal. Saya harap manajer Qin dapat memberi saya lebih banyak saran. Saya tidak pantas menerima nasihat Anda. Seharusnya saya yang meminta nasihat manajer Ning, kata Qin Ming sopan. Departemen perhiasan merupakan departemen baru yang didirikan setelah kerja sama antara Gu Group dan Meilan Rui Group. Ning Jingchu adalah seorang manajer profesional yang direkrut oleh Gu Group dengan gaji tinggi. Ia baru saja bergabung dengan perusahaan dan ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan Qin Ming. Saya sudah menjelaskan situasi umum kepada manajer Ning. Anda dapat membahas detail spesifiknya nanti. Akuisisi saham akan diserahkan kepada Anda, kata Gu Qingyi setelah mereka berdua selesai berbasa-basi. Tenang saja, Tuan Gu. Dengan manajer Ning di sini, semua masalah akan terpecahkan. Qin Ming berkata sambil tersenyum. Manajer Qin, Anda bercanda. Masalah ini semua tergantung pada Anda. Saya hanya berperan sebagai pendukung, kata Ning Jingchu dengan rendah hati. Sudah hampir waktunya. Mari kita bicara di jalan. Tuan Gu, kita berangkat. Jangan ganggu Tuan Gu lagi. Aku akan bekerja dengan manajer Qin dulu. Setelah menyapa Gu Qingyi, Qin Ming dan Ning Jingchu keluar dari kantor bersama. Kemarin, Zheng San kehilangan 25% saham toko perhiasan Zheng kepada Qin Ming dalam permainan judi batu permata, dan mereka sepakat untuk menandatangani perjanjian pengalihan saham hari ini. Qin Ming kemudian mentransfer saham yang dimenangkannya kepada Gu Qingyi, dan Gu Qingyi mengirim Ning Jingchu untuk pergi bersama Qin Ming untuk menandatangani kontrak. Sesampainya di tempat parkir bawah tanah dan masuk ke dalam Audi A8L milik Qin Ming, Ning Jingchu segera menyadari perbedaan antara mobil ini dan Audi A8L biasa. Ia sedikit terkejut dan bertanya, manajer Qin, ini mobil Anda. Apakah ini baru? Qin Ming mengangguk. Saya baru mengambilnya kemarin dan belum sempat melihat plat nomornya. Audi A8 adalah mobil yang hanya mampu dibeli oleh CEO. Ning Jingchu tidak menyangka Qin Ming mampu membeli mobil yang lebih mewah dari Audi A8L standar. Berdasarkan tingkat gajinya, Qin Ming jelas tidak mampu membeli mobil mewah anti peluru seperti itu, yang membuat Ning Jingchu penasaran dengan Qin Ming. Saya tidak punya kemampuan khusus. Saya hanya sombong dan membeli mobil ini untuk berpura-pura menjadi orang kaya, kata Qin Ming sambil tersenyum. Manajer Qin, Anda benar-benar humoris. Bagaimana mungkin seorang talenta muda dan menjanjikan seperti Anda bisa menjadi orang kaya? Setelah menerima tugas dari Gu Qingyi, agar dapat bekerja sama dengan lebih baik dalam pekerjaan tersebut, Ning Jingchu diam-diam mengetahui tentang Qin Ming dan mengetahui bahwa Qin Ming adalah satu-satunya manajer di perusahaan yang memiliki hak istimewa untuk memimpin sebuah departemen dalam semua aspek. Dapat dilihat betapa manajer Qin sangat dihargai oleh manajer umum Gu. Manajer Ning, Anda terlalu menghargai saya. Saya tidak pantas disebut sebagai talenta muda. Saya tersipu malu hanya dengan apa yang Anda katakan. Qin Ming mengatakan ini tanpa tersipu sama sekali. Manajer Qin mampu membelinya dengan kemampuannya sendiri. Kalau mobil mewah jenis ini tidak bisa disebut muda dan menjanjikan, maka tidak ada seorang pun yang layak menerima kata-kata muda dan menjanjikan. Ning Jingchu memuji dari lubuk hatinya tanpa kepura-puraan. Dihargai dan dipuji oleh seorang wanita cantik pastinya adalah suatu hal yang sangat menyelamatkan muka bagi seorang lelaki, dan senyum di wajah Qin Ming pun semakin berseri. Karena manajer Ning berpikir demikian, aku tidak punya pilihan selain mengakuinya tanpa malu-malu. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk disukai oleh Ning yang cantik. Kata disukai terdengar agak ambigu saat diucapkan oleh Qin Ming. Ning Jingchu tersenyum dan berkata, manajer Qin, jangan salah paham. Saya hanya menghargai orang-orang berbakat yang telah mencapai prestasi besar. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Jangan menjelaskan. Penjelasan itu hanya menutupi. Kamu harus menghadapi perasaanmu yang sebenarnya dan mengungkapkannya dengan berani. Tidaklah memalukan untuk memihak padaku, kata Qin Ming sambil tersenyum. Kamu terlalu memanjakan diri sendiri. Ning Jingchu tiba-tiba menyadari bahwa Qin Ming sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan, dan berkata tanpa daya, baiklah, pura-pura saja aku tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata yang diucapkan bagaikan air yang tumpah, tidak dapat ditarik kembali. Kamu bisa berpura-pura tidak mengatakannya, tetapi aku tidak bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Qin Ming mengedipkan matanya dan senyum licik muncul di sudut mulutnya. Silakan, katakan apa yang ingin kau katakan selanjutnya. Aku ingin mendengarnya langsung dari mulutmu. Katakan kau mencintaiku.
Ning Jingchu tak dapat menahan diri untuk mengingat baris ini dari sebuah lagu dan wajahnya memerah. Kata-katamu agak sembrono. Kau telah mengungkapkan sifat aslimu begitu cepat. Aku hanya ingin mendengar perasaanmu yang sebenarnya dari mulutmu sendiri. Jika ini dianggap remeh, maka aku lebih dirugikan daripada Doe. Kata Qin Ming polos. Ning Jingchu terbatuk canggung beberapa kali dan mengganti topik pembicaraan. Kali ini mari kita bicarakan tentang penandatanganan kontrak. Aku tidak tahu banyak tentang itu. Itu hanya candaan. Kalau kamu sudah lama mengenalku, kamu akan tahu orang seperti apa aku ini. Qin Ming berkata sambil tersenyum tipis. Petik 2. Ning Jingchu tidak bisa berkata apa-apa. Kamu benar-benar mengolok-olokku dan memanfaatkan fakta bahwa aku sangat menghormatimu. Sekitar setengah jam kemudian, Qin Ming memarkir mobilnya di depan sebuah gedung perkantoran tua. Dia mengeluarkan sebuah catatan dan dengan saksama melihat alamat di sana. Dia yakin alamat itu ada di sini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Zheng San memintaku untuk menandatangani kontrak di sini. Tempat ini terlalu kumuh. Setelah turun dari mobil, Qin Ming membawa Ning Jingchu ke gedung kantor dan naik lift ke lantai 3. Tidak ada tanda yang menunjukkan nama perusahaan di lantai 3, dan tempat itu sepi. Di meja resepsionis, seorang wanita dengan rok mini berpotongan rendah dan riasan tebal sedang menggunakan cermin kecil untuk merapikan riasannya, bosan. Hadirin sekalian, ada yang bisa saya bantu? Melihat tamu datang, resepsionis itu menyingkirkan cermin kecilnya dan berkata dengan senyum menawan. Qin Ming merasa bahwa wanita ini sama sekali bukan resepsionis biasa, tetapi lebih seperti nyonya rumah. Saya di sini untuk menemui Tuan Zheng San. Kami sudah membuat janji sebelumnya. Mencari bos Zheng. Senyum resepsionis itu tiba-tiba berubah aneh. Anda pasti Tuan Qin Ming, kan? Silakan ikut saya. Saya akan mengantar Anda menemuinya. Setelah berkata demikian, resepsionis itu berdiri, memutar pinggulnya yang lincah, dan berjalan masuk. Qin Ming merasa keadaan semakin aneh. Ini jelas bukan kantor pusat toko perhiasan Zheng. Bahkan tidak ada logo perusahaan. Sama sekali tidak terlihat seperti perusahaan yang sah. Wanita cantik, bolehkah saya bertanya apa yang Anda lakukan di sini? Anda akan tahu saat bertemu orang yang Anda cari, kata resepsionis itu, merahasiakannya. Saat memasuki aula kantor yang luas, Ning Jingchu segera mengerutkan kening dan menutup mulut dan hidungnya dengan tangannya, karena seluruh ruangan dipenuhi asap. Tempat itu berbau tidak sedap dan lantainya penuh dengan puntung rokok, tisu toilet, dan sampah lainnya, bahkan beberapa kondom bekas. Ada sekitar selusin pria dan wanita di antara mereka. Sebagian besar pria sedang merokok, dan para wanita semuanya berdandan, masing-masing lebih seksi dan terbuka daripada yang lain. Suasananya ramai dan semarak. Ada yang main mahjong, ada yang main tuan tanah, dan ada sepasang suami istri yang bersembunyi di sudut, bermesraan seakan-akan tidak ada orang di sekitar. Ning Jingchu tercengang oleh pemandangan di depannya. Dia benar-benar curiga bahwa dia telah datang ke tempat yang salah. Dia menatap Qin Ming dengan ragu dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu yakin ini tempatnya? Wanita ini mengatakan bahwa bos Zheng ada di sini, jadi itu pasti benar. Kata Qin Ming dengan nada main-main. Ini sama sekali bukan perusahaan yang sah. Sebaiknya kamu telepon bos Zheng, minta dia keluar, dan cari tempat yang bagus untuk bicara. Ning Jingchu mengerutkan kening, merasa tidak nyaman. Pada saat ini, orang-orang di ruangan itu juga memperhatikan Qin Ming dan Ning Jingchu. Orang-orang ini menatap Ning Jingchu dengan mata berapi-api dan menelan ludah mereka berulang kali, seperti sekelompok serigala ganas, ingin menerkam wanita cantik dengan temperamen luar biasa ini dan melemparkannya ke tanah. Para wanita yang berdandan cantik itu terus mengedipkan mata pada Qin Ming, tampak sangat genit. Apa yang sedang mereka berdua lakukan? Salah satu pria kekar bertelanjang dada itu memeluk resepsionis yang berjalan melewatinya, lalu memasukkan satu tangan ke paha resepsionis itu ke dalam roknya, menatap Ning Jingchu dengan tatapan penuh nafsu. Jangan sentuh aku, dasar bajingan. Resepsionis itu terkekeh dan mengumpat, tetapi dia tidak peduli dengan tangan-tangan besar yang tidak sabaran yang merogoh roknya. Dia berkata dengan mata penuh kasih sayang, mereka di sini untuk menemui bos Zheng. Saya sarankan Anda untuk tidak punya ide buruk. Ning Jingchu benar-benar tidak tahan dengan tatapan mata orang-orang ini, jadi dia bersandar erat pada Qin Ming. Jika dia tidak memiliki misi untuk diselesaikan, dia pasti sudah berbalik dan pergi sejak lama. Pria tampan, mengapa kau membuang-buang waktu mencari bos Zheng? Mengapa kau tidak menemani para suster untuk menghilangkan kebosananmu? Aku jamin kau akan bersenang-senang. Salah satu wanita gemuk berkata dengan senyum genit. Ini saran yang bagus. Kita bisa mempertimbangkannya, kata Qin Ming sambil tersenyum. Nak, kau boleh memilih wanita manapun yang ingin kau ajak bermain. Jika kau tidak merasa puas, kau bisa membiarkan mereka melayanimu bersama. Sambil berkata demikian, pria bertelanjang dada itu mendorong resepsionis itu menjauh, menyekan noda air di tangannya dengan celananya, dan tersenyum tidak senonoh, namun, gadis yang datang bersamamu harus tinggal bersama kami. Ini kesepakatan satu lawan banyak, jadi kau tidak akan menderita kerugian apapun, tidak peduli bagaimana kau menghitungnya. Ning Jingchu mengerutkan kening lebih erat, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Namun, menghadapi begitu banyak penjahat, dia tidak berani memarahi mereka secara langsung.
Dia tanpa sadar meraih lengan Qin Ming dan berkata dengan gugup, kurasa kita harus pergi saja. Saya tidak tega pulang sebelum menyelesaikan pekerjaan. Qin Ming melirik resepsionis dan berkata, Nona, jangan buang waktu. Antar kami menemui Bos Zeng. Saya punya hal yang lebih penting untuk dilakukan setelah itu. Sebelum resepsionis itu sempat menjawab, pria bertelanjang dada itu dengan marah membanting meja dan berteriak pada Qin Ming, wah, kamu belum menjawab pertanyaanku. Qin Ming tidak ingin memperhatikan orang ini dan berjalan menuju suite. Dia menggunakan kemampuan perspektifnya untuk melihat dua orang duduk di kantor suite, satu adalah pria botak dan yang lainnya adalah Zeng San. Wah, apa kau sudah tuli atau bisu? Berani-beraninya kau meremehkan kami. Percaya atau tidak, kau akan datang berdiri dan pergi berbaring. Pria bertelanjang dada itu menghalangi jalan Qin Ming dan berkata dengan kejam. Bat 384. Jangan suruh kami menggunakan kekerasan, berbaring saja. Wah, kau tidak punya hak bicara di wilayah kami. Ikuti jalan yang kami tetapkan dan jaga gadis ini. Kalau tidak, kau akan mendapat masalah besar. Pria tampan, mereka sangat biadab. Mengapa tidak membiarkan kami para suster melayani Anda bersama? Saya jamin Anda akan menikmatinya. Lebih baik dipukuli sampai lemah daripada dipukuli sampai babak belur. Kakak, kita tidak perlu berkumpul. Kau bisa menghisapnya sendiri. Kami akan menyemangatimu dari samping. Para pria dan wanita lainnya mengancam atau merayu, dan tertawa keras, seolah-olah mereka memperlakukan Qin Ming sebagai kesemak lembut yang dapat dengan mudah mereka ganggu. Bahkan jika Ning Jingchu belum pernah mengalami situasi seperti itu, dia tahu bahwa dia telah memasuki sarang pencuri. Pria itu bajingan dan wanita itu tidak tahu malu dan tidak bermoral. Itu pasti telah diatur oleh Bos Zeng dengan sengaja. Sialan, kau masih saja berpura-pura tuli dan bisu padaku. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau akan menganggapku sebagai hiasan. Pria bertelanjang dada itu melihat Qin Ming menatapnya dengan dingin dengan mata penuh penghinaan, dan ia pun marah dan menamparnya. Bang! Sebelum tamparan pria bertelanjang dada itu meninggalkan bekas, dia ditendang keras di dada. Dia terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus, dan langsung menghantam pintu ruang kantor di ruang dalam, lalu pingsan. Aula kantor ini sangat luas. Pria bertelanjang dada itu berjarak 10 meter dari kantor suite. Namun, dia ditendang oleh Qin Ming Leiting dan terlempar lebih dari 10 meter dan menabrak kantor suite. Teriakan di sekitarnya tiba-tiba berhenti dan semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Di kantor, pria botak itu mengerutkan kening dan bertanya dengan marah. Qin Ming menarik Ning Jingchu, yang juga tercengang, dan berjalan langsung ke kantor. Dia berkata kepada Zeng San sambil tersenyum tipis, Bos Zeng, tempat yang Anda pilih tidak buruk. Tempat itu memiliki beberapa karakteristik. Pria botak itu memiliki wajah penuh daging dan alis terangkat. Dia membanting meja dan berdiri, berkata dengan suara berat, Nak, kau datang ke perusahaanku untuk membuat masalah dan memukuli anak buahku. Jika kau tidak memberiku penjelasan yang memuaskan, di mana aku, Sa, akan menaruh wajahku. Penjelasan memuaskan apa yang kau inginkan? Tanya Qin Ming dengan nada main-main. Sangat mudah. Ganti rugi kepada bawahanku atas biaya pengobatan, upah yang hilang, kerusakan mental, dan hilangnya reputasi perusahaan kita, dengan total 100 juta. Bayar semua ganti rugi, dan aku, Sa, akan membebaskan mereka dan memaafkan kesalahan masa lalu mereka. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa meninggalkan wilayahku. Suara pria botak itu menjadi semakin dingin saat dia berbicara, dan dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya. 100 juta, yang kau inginkan sebenarnya tidak seberapa. Qin Ming tersenyum dingin, tatapannya jatuh pada Zeng San, dan dia berkata dengan nada sinis, Bos Zeng, jika kau ingin gagal membayar utangmu, katakan saja. Mengatur orang-orang ini untuk memerasku terlalu kasar. Sebenarnya, Zeng San memikirkannya sepanjang malam, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Dia tidak bisa memberikan 25% saham yang hilang dari Qin Ming apapun yang terjadi, jadi dia menghubungi pria botak itu pagi-pagi sekali. Awalnya dia berencana untuk membiarkan si botak mengatur beberapa orang untuk mengancam dan mengintimidasi Qin Ming agar menyerahkan sahamnya. Sekarang Qin Ming telah menghajar anak buah si botak, memberi mereka alasan yang sah. Setelah berkata demikian, Zeng San mengambil cangkir teh, menyeruput tehnya dengan gembira, dan menunggu untuk menyaksikan kesenangannya. Nak, nanti saja kita bicarakan urusanmu dengan Bos Zeng. Kita selesaikan dulu urusan kita. Si botak berteriak keras, ayo, siapapun berani datang ke perusahaan kita. Perusahaan itu menimbulkan masalah. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mendengar hal ini, para pria dan wanita di aula itu menyerbu dan mengepung pintu. Semua orang memegang pipa baja, tongkat bisbol, dan senjata lainnya di tangan mereka. Mereka memukul-mukul senjata di tangan mereka dan mulai berteriak. Patahkan keempat anggota tubuhnya dan lumpuhkan kaki ketiganya. Kejam sekali sampai kakinya yang ketiga lumpuh. Serahkan dia pada kami para suster dan biarkan kami bermain dengan kakinya yang ketiga sampai dia tidak berdaya dan mati. Bos, Dasan sudah mati, buat dia membayar nyawanya. Seseorang mengambil kesempatan untuk menggendong pria bertelanjang dada itu keluar, sambil berteriak panik. Mati! Mati! Ning Jingchu terkejut,
Tetapi dia segera menyadari bahwa pria bertelanjang dada itu hanya pingsan dan orang-orang ini sengaja mencari masalah untuk memerasnya. Apa? Dasan sudah meninggal. Pria botak itu melotot padanya dan berkata dengan dingin, "Wah, kau sudah membunuh seseorang. 100 juta tidak cukup sebagai kompensasi. Selain biaya pemakaman Dasan dan uang pensiun keluarga, kau harus membayar 50 juta lagi, kalau tidak aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu." Qin Ming sangat marah hingga berkata dengan nada sarkastis, "Bakatmu terbuang percuma untuk menjalankan perusahaan penipu seperti ini. Dengan kemampuan aktingmu yang berbohong dengan mata terbuka, kamu seharusnya menjadi seorang aktor. Mungkin kamu bisa memenangkan Oscar terburuk tahun ini. Aku tidak punya waktu untuk bicara denganmu, serahkan saja uang 150 juta itu." Pria botak itu menyeringai muram, bagaikan serigala yang siap menyerang dan melukai orang kapan saja. "Serahkan saja dan aku akan mengampuni nyawamu." Para pria dan wanita yang mengelilingi pintu berteriak serempak. Sedikit keserakahan terpancar di mata semua orang. Mereka menghitung berapa banyak yang bisa mereka dapatkan jika mereka benar-benar bisa memeras 150 juta. Jika dia menolak, aku akan membunuhnya dan membalas kematian Dasan. Kau masih saja tidak masuk akal. Kenapa kau tidak pergi saja dan merampok?" Ning Jingchu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak marah. Ia pikir ia hanya datang untuk menandatangani kontrak dengan Qin Ming dan semuanya akan berjalan lancar, tetapi ia tidak menyangka akan bertemu dengan sekelompok penjahat. "Jika kau tidak bicara, aku pasti sudah melupakanmu." Tatapan mata dingin pria botak itu tiba-tiba berubah menjadi tatapan mata yang berapi-api saat dia menatap wajah dan sosok Ning Jingchu dari atas ke bawah. "Dasan masih belum menikah, jadi ini kesempatan yang bagus bagimu untuk mengatur pernikahan hantu untuknya. Jangan khawatir, sebagai saudara Dasan, kami tidak akan membiarkanmu menjadi janda. Ya, kami akan menjagamu dengan baik. Kami jamin kamu akan menjadi pengantin setiap malam dan akan berada dalam kenikmatan." Haha. Pria-pria lainnya tertawa terbahak-bahak. Mendengar kata pernikahan hantu, Ning Jingchu menggigil dan mengumpat, "Sekelompok orang mesum, kenapa kalian tidak mati saja?" "Diam." Wajah Qin Ming menjadi gelap, matanya tiba-tiba menjadi sedingin es, dan dia melambaikan tangannya dan menamparkan kekosongan. "Pak!" Sebuah tamparan keras terdengar, dan separuh pipi si botak langsung membengkak. Darah bercampur dengan beberapa gigi menyembur keluar. Dia terhuyung dan berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Dia bisa menamparkan bos dari jarak beberapa meter saja. Orang ini terlalu jahat. Orang-orang yang berkumpul di pintu tercengang lagi dan tanpa sadar mundur bersama. Kelopak mata Zheng San berkedut karena ketakutan. Dia tidak mengerti bagaimana Qin Ming menamparnya. Cangkir teh di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping. Butuh 2 detik baginya untuk menyadari bahwa dia terbakar. Dia melompat dengan giginya yang terbuka. Ning Jingchu juga tercengang. Dia menatap Qin Ming, lalu menatap mulut pria botak itu yang berdarah, agak tidak percaya. "Wah, aku mau bunuh kamu." Si botak itu sangat marah hingga merobek bajunya dan memperlihatkan otot-ototnya yang kekar. Melaju-maju bak seekor citah. Pria botak itu, sebagai pemimpin kelompok ini, bukanlah orang yang tidak berguna. Dia telah mempelajari sanda selama beberapa tahun dan sangat kejam. Dalam sekejap mata, dia melompat ke depan Qin Ming, memutar pinggangnya, dan mengayunkan kaki kanannya seperti cambuk bajak, menendang pelipis Qin Ming dengan cepat dan ganas. "Ah!" Ning Jingchu berteriak kaget saat melihat tendangan pria botak itu datang ke arahnya dengan ganas. Jantungnya berdegup kencang sesaat, tetapi dia segera tenang kembali. Tepat saat Ning Jingchu berseru, Qin Ming melancarkan pukulan. Tepat saat si botak hendak menendang kepala Qin Ming, si botak terpental ke belakang di udara. Bang! Si botak memukul Zheng San dengan keras, dan kursi kayu tempat Zheng San duduk hancur berkeping-keping. Keduanya jatuh ke tanah bersamaan. Zheng San memutar matanya kesakitan dan hampir pingsan. Adegan ini sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir, terutama para bajingan yang tahu betapa kuatnya bos mereka. Sangat mudah bagi satu orang untuk menghadapi 5 atau 6 dari mereka. Namun, di depan Qin Ming, mereka menjadi tidak berbeda dari anak-anak berusia 3 tahun. "Bos, apa kabar?" Setelah sadar, kedua pria pemberani itu bergegas menghampiri dan membantu pria botak itu berdiri. "Enyahlah." Si botak menyeka darah dari sudut mulutnya, mendorong 2 orang yang mendukungnya, dan berteriak dengan marah, "Berikan nuncakuku." Salah satu pemuda dengan cepat membuka pintu lemari dan mengeluarkan nuncaku perak yang terbuat dari baja. "Bos, silakan." Pria botak itu mengulurkan tangan untuk mengambil nuncaku, dan melakukan beberapa trik seolah-olah untuk menakut-nakuti lawannya atau memberi dirinya keberanian. "Wah, kalau aku tidak memanfaatkanmu hari ini, nama keluargaku bukan sah." Pria botak itu berteriak marah, menyerbu ke depan, mengayunkan nuncaku, dan memukul kepala Qin Ming dengan keras. Qin Ming mengayunkan tangannya dan nuncaku mengenai tinjunya. Terdengar bunyi dentuman keras, diikuti teriakan si pria botak. Tinju Qin Ming tidak terluka setelah terkena nuncaku. Setengah dari nuncaku yang mengenai tinjunya memantul kembali dan mengenai dahi pria botak itu dengan keras, meninggalkan bekas merah yang jelas, yang tidak berbeda dengan dipukul di kepala dengan tongkat. "Pergi ke neraka." Pria botak itu menggelengkan kepalanya yang pusing, dan dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia mengayunkan nuncaku lagi dan memukul leher Qin Ming secara horizontal.
Qin Ming mengulurkan tangannya dengan santai dan dengan tepat meraih nuncaku. Dia mengangkat kakinya dan menendang dada pria botak itu dengan cepat. Pria botak itu terpental mundur lagi, menjatuhkan meja, dan jatuh ke tanah lagi, sambil mengerang kesakitan. Sulit baginya untuk bangkit lagi untuk beberapa saat. Dia menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah, "Pergi, datang bersama, dan hancurkan dia. Ayo kita balas dendam pada bos." Beberapa orang pemberani mengayunkan tongkat bisbol, pipa baja, dan senjata lainnya dan menerkam Qin Ming seperti serigala. Ding dong, plop, aduh. Suara perkelahian dan teriakan langsung bergema di seluruh kantor. Qin Ming mengayunkan nuncaku yang direbutnya, menyerang ke kiri dan kanan. Dalam waktu singkat, orang-orang yang bergegas itu semua jatuh ke tanah. Orang-orang di belakangnya mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi, tetapi tidak berani bergerak maju bahkan setengah langkah. Minggirlah. Wah, aku, Sa Zizi, tidak pernah sepengecut ini. Jika kau membuatku malu, aku akan membuatmu kehilangan nyawamu. Pria botak yang tergeletak di tanah itu menyeringai, dengan sedikit kegilaan di matanya. Tiba-tiba dia mengambil pistol dari bawah meja dan mengarahkannya ke kepala Qin Ming. Berlututlah di hadapanku, atau aku akan menembak kepalamu. Bersambung.